Halo kakak-kakak kelas 4, kembali lagi dengan Miss Putri. Kali ini kita akan membahas tentang pemantulan bunyi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuktikan bahwa adanya pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi ya. Kali ini Miss Putri akan mengajak kalian untuk belajar apa saja sih macam-macam pemantulan bunyi. Oke, udah siap ya kak? Kita lanjut. Ya, pemantulan bunyi. Oke, sebelum kita lanjut ke macam-macamnya, kalian harus mengerti dulu ya bahwa pemantulan bunyi itu terjadi karena gelombang bunyi mengenai atau menabrak dinding pantul. Kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh dinding pantul tersebut ya. Jadi di sini ada dinding pantul, di sini ada bunyi. Kemudian bunyi itu akan apa? Akan menabrak di sini, menabrak atau mengenai dinding pantul dan apa? Dia akan kembali lagi ya sehingga bunyi dapat kita dengar. Itulah pemantulan bunyi ya. Contoh benda-benda yang dapat memantulkan bunyi itu ada kaca, ada dinding, ada besi, ada kayu, dan logam ya. Lebih ke benda padat. Oke, sekarang macam-macam pemantulan bunyi. Yang pertama, ada pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Yang kedua, ada gaung atau kerdam. Yang ketiga, ada gema. Oke, kita akan membahas masing-masing pemantulan bunyi ya. Kalian bisa memahaminya. Oke, yang pertama, pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Biasanya pemantulan yang memperkeras bunyi asli ini terjadi pada ruangan yang kecil. Ya, di sini ruangannya lebih kecil. Kenapa? Karena pada saat ada bunyi di ruangan yang kecil, di situ bunyi asli dan bunyi pantul sampai ke telinga kita itu hampir bersamaan. Ya, jadi adanya bunyi asli dan bunyi pantul itu sampai ke telinga kita hampir bersamaan ya. Sehingga apa? Sehingga dapat memperkeras bunyi asli ya. Biasanya di sini jaraknya kurang dari 10 meter. Contohnya di mana? Pernah nggak kalian bernyanyi di kamar mandi? Kamar mandi kecil ya ruangannya, sehingga ketika kalian bernyanyi di dalam kamar mandi, kalian mendengarkan suara kalian bertambah merdu, ya, bertambah keras, bertambah merdu, karena di situ adanya pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Selain itu, kalian juga bisa mendengar musik di ruangan yang tertutup, misalkan di dalam kamar. Kemudian suara kereta api pada saat di mana? Pada saat masuk terowongan. Nah, di situ apa? Tambah keras suaranya ya Kak ya. Oke, ini pemantulan yang memperkeras bunyi asli ya, biasanya pada ruangan yang kecil. Oke, yang kedua. Yang kedua ada yang namanya gaung atau kerdam. Apa sih Kak yang dimaksud dengan gaung atau kerdam? Iya, benar sekali ya. Gaung atau kerdam itu bunyi yang berasal dari bunyi pantul yang terdengar sebagian bersamaan bunyi asli. Jadi ada bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli ya. Sehingga apa? Sehingga sangat merugikan, suaranya jadi tidak jelas ya. Bunyinya jadi tidak jelas. Biasanya jaraknya itu antara jarak dinding dengan sumber bunyi sekitar 10 sampai 25 meter ya, lebih lebar daripada bunyi yang memperkeras bunyi asli. Tapi ini di sini gaung atau kerdam itu sangat merugikan karena bunyi jadi tidak jelas ya. Contohnya di mana? Contohnya kamu dapat menemui bunyi gaung apabila di gedung pertunjukan, kemudian di bioskop, di gedung pertemuan ya. Duh, Miss, tapi ketika aku di bioskop, aku nggak mendengarkan bunyi gaung. Iya, karena tempat-tempat atau ruangan-ruangan yang menghasilkan bunyi
bunyi gaung itu dapat kita atasi, Kak, yaitu dengan apa? Memberi bahan-bahan yang dapat meredam bunyi atau menyerap bunyi, ya Kak ya. Oke, selanjutnya gema. Gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar setelah beberapa saat setelah bunyi asli. Jadi misalkan aku, gitu ya Kak ya. Jadi bunyi pantulnya itu terdengar setelah beberapa saat. Beda sama gaung. Kalau gaung tadi bunyi pantulnya hampir apa? Hampir bersamaan dengan bunyi aslinya, tapi misalkan nih Miss Putri mau bilang aku, nanti bunyi pantulnya langsung ikutan, jadi suaranya itu tidak jelas ya. Nah, kalau gema di sini ada jaraknya untuk mendengarkan antara bunyi asli dengan bunyi pantul ya. Terjadinya gema itu hampir sama dengan gaung. Kenapa? Karena disebabkan oleh pantulan bunyi. Namun, gema itu hanya terjadi jika sumber bunyi dan dinding pantul itu jaraknya cukup jauh ya, lebih jauh daripada jarak sumber bunyi dengan pemantul gaung. Jadi jaraknya itu lebih jauh daripada apa? Daripada yang dihasilkan oleh gaung tadi. Contohnya, ketika kamu berteriak di depan dinding tebing yang tinggi, ya, ketika kamu lagi muncak, kemudian ada tebing tinggi, kemudian kamu mengeluarkan suara. Nah, kemudian seolah-olah suaramu itu ada yang mengikuti setelah kamu ucapkan aku. Kamu udah selesai mengucapkan, kemudian ada suara lagi yang mengikuti aku. Itu bukan hantu ya, itu karena ada gema. Itu contohnya di lereng gunung atau di jurang ya, karena jaraknya itu sangat jauh sehingga bisa menghasilkan gema. Oke Kak? Oke, bisa dimengerti ya. Berarti macam-macam pemantulan bunyi itu ada berapa Kak? Ada 3. Yang pertama memperkeras bunyi asli, yang kedua ada gaung atau kerdam, yang ketiga ada gema. Oke Kak, sekian dari Miss Putri. Nanti kita lanjutkan ke tentang penyerapan bunyi. Oke, sekian dari Miss Putri. Bye bye.